Pelajaran yang sebentar saya akan bagikan berjudul Siap Mati. Hari-hari ini kehidupan kita sedang dibombardir oleh ketakutan. Dari hari ke hari sepertinya kita sedang terus dibombardir oleh kenyataan, oleh berita, oleh keadaan. Sehingga akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Berbicara tentang ketakutan, pernahkah kita menyadari bahwa saat kita berani mengkonfrontasi apa yang selama ini kita takutkan, ternyata hal itu tidak semenakutkan kelihatannya. Nah, mengapa saya katakan hal ini? Tentu saudara ingat tentang peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Saul. Mereka diintimidasi oleh Goliat selama 40 hari. Dan semakin hari mereka semakin ketakutan. Tidak ada satu orang pun dari pasukan Israel termasuk Saul yang berani untuk menghadapi Goliat. Tetapi ketika kita membaca di dalam Alkitab, saat Daud tiba dan melihat peristiwa ini, akhirnya dia menawarkan dirinya untuk menghadapi Goliat. Dan ketika saya melihat dan mempelajari pertempuran atau pertarungan antara Daud melawan Goliat, menurut saya itu adalah sebuah antiklimaks. Mengapa saya katakan antiklimaks? Karena ternyata saat Daud menghadapinya, tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan Goliat. Goliat yang selama ini begitu menakutkan, tapi begitu Daud menghadapinya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata dengan mudahnya Goliat dikalahkan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa saat kita berani mengkonfrontasi apa yang selama ini kita takutkan, ternyata hal itu tidak semenakutkan kelihatannya. Nah, mengapa saya katakan hal ini? Apa yang sebenarnya paling menakutkan dari virus COVID-19? Atau yang lebih sering kita dengar dengan virus corona. Apa yang membuat virus yang satu ini begitu menggentarkan kehidupan banyak orang? Jawabannya adalah sederhana. Karena ternyata virus ini dapat mengakibatkan kematian bagi korbannya. Tujuan dari saya membagikan sharing ini bukan membuat kita menjadi pribadi yang cari mati. Tetapi tujuan dari saya membagikan hal ini untuk membuat saudara dan saya bukan cari mati tetapi siap mati. Nah, mengapa saya katakan bedakan antara cari mati dan siap mati? Betapa pentingnya hari-hari ini perlu saudara dan saya sadari bahwa seharusnya kita menjadi pribadi yang siap mati tanpa sadar, dan mungkin kita tidak mau mengakuinya, bahwa berapa banyak akhirnya lewat penularan virus yang begitu masif ini membuat akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Dan ketika saya merenungkan hal ini, sadarkah kita bahwa ketakutan kita sebenarnya sedang menunjukkan ketidaksiapan kita? Saya ulang sekali lagi, bahwa ketakutan kita sebenarnya sedang menunjukkan ketidaksiapan kita. Masih ingat ketika kita masih bersekolah, di saat kita takut ujian, sebenarnya itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak siap untuk menghadapi ujian. Tetapi ketika kita belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh, belajar secara maksimal, maka kita tidak takut terhadap ujian karena kita siap. Nah, mengapa hari-hari ini ada banyak orang takut mati? Jangan-jangan ini terjadi karena kita tidak siap untuk mati. Berbicara tentang kematian, maka ada hal yang luar biasa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa ternyata kekristenan memiliki perspektif yang sangat berbeda dan bahkan luar biasa saat memandang kematian. Kekristenan
Berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain di dunia ini atau agama-agama yang ada di dunia ini. Karena ternyata kekristenan memiliki sebuah cara pandang yang sangat unik, yang sangat luar biasa bahkan saat memandang kematian. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita memahami kebenaran ini, karena ketika kita tidak memahaminya, maka kita akan menjadi tawar hati dalam memandang kehidupan. Karena ada kasus-kasus yang kita jumpai atau mungkin kita alami bahwa ada orang-orang percaya yang kita kenal, itu mungkin pribadi yang sangat kita kenal dan bahkan mungkin anggota keluarga kita. Dan mereka adalah orang-orang yang sepertinya dikalahkan oleh penyakit. Ternyata mereka tidak mengalami kesembuhan dan berakhir dengan kematian. Dan tanpa sadar ketika kita memandang hal ini, kita mulai berpikir bahwa sepertinya orang tersebut, pribadi tersebut, dikalahkan oleh penyakit. Mengapa tadi saya katakan bahwa kekristenan memiliki perspektif yang berbeda dengan kepercayaan atau agama yang ada di dunia ini tentang kematian? Karena di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya diberkati oleh ayat ini bahwa ternyata firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah yang membuat kekristenan menjadi unik, karena ternyata perspektif tentang kematian sangat berbeda. Kematian ternyata keuntungan berdasarkan Filipi pasal yang pertama ayat 21. Saya membandingkan dalam terjemahan The Message. Ayat ini diterjemahkan, alive, I'm Christ's messenger, dead, I'm his bounty, life versus even more life, I can't lose. Saya tertarik dengan kalimat terakhir bahwa ternyata I can't lose. Artinya kematian itu bukanlah sebuah kekalahan ternyata. Nah, mengapa kematian seharusnya tidak menakutkan bagi orang percaya? Sederhana. Karena bagi orang percaya, kematian itu seperti pulang ke rumah orang tua kita. Atau dalam istilah bahasa Indonesia, kematian itu sama seperti kita mudik. Bukankah 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Rasul Petrus menyadari bahwa keberadaannya, dan bukan hanya keberadaannya, tapi keberadaan saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga di dunia ini ternyata sebagai pendatang atau perantau. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, di dunia ini saudara hanya sebagai tamu, karena rumah saudara yang sesungguhnya ada di sorga. Jadi mengapa bagi orang percaya kematian seharusnya tidak menakutkan? Karena sederhana, karena bagi orang percaya kematian itu seperti kita pulang ke rumah orang tua kita. Atau dengan kata lain istilahnya adalah kita mudik. Sementara saya merenungkan hal ini, bahwa saat visa atau izin tinggal kita di dunia ini waktunya telah habis, maka kita harus segera check out dari dunia ini. Saya ulang, pernahkah kita menyadari bahwa saat visa atau izin tinggal kita di dunia ini waktunya telah habis, maka kita harus segera check out dari dunia ini. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita punya cara pandang yang benar terhadap kematian. Tadi saya katakan bahwa kematian itu sama seperti kita sedang mudik ke surga. Dan selanjutnya mengapa kematian seharusnya tidak menakutkan bagi orang percaya? Karena ternyata kematian itu adalah pintu gerbang atau seperti pintu masuk menuju pada kehidupan kekal yang tak berujung, yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi kita. Tentu sebagai orang percaya kita tidak meyakini adanya reinkarnasi. Jadi di saat kita meninggal, kita check out dari dunia ini, maka sebenarnya bukan hanya kita sedang mudik, tapi kita sedang memasuki sebuah kehidupan kekal yang tak berujung yang Tuhan siapkan bagi kita. Paulus tadi katakan bahwa
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saat saya merenungkan ayat ini, maka saya tertarik dengan kata keuntungan. Berarti setiap kali kita mendengar kata keuntungan, maka kita akan sadar bahwa lawan kata dari keuntungan adalah kerugian. Nah, mengapa kematian dapat menjadi kerugian? Bagi orang-orang tertentu, kematian itu keuntungan. Tapi bagi orang-orang tertentu yang lain pun ternyata kematian itu bisa menjadi kerugian. Nah, mengapa kematian itu bukan menjadi keuntungan bagi beberapa orang, tapi justru menjadi kerugian? Ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, mengapa kematian dapat menjadi kerugian? Karena yang pertama, ini berbicara perihal tentang keserupaan. Coba renungkan, saudara. Bukankah keserupaan dengan Kristus adalah merupakan legalitas orang percaya untuk memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus di kekekalan? Saya ulang, ini penting untuk kita pahami. Bahwa goal kekristenan sebenarnya bukan semata-mata surga, tapi goal dari kekristenan adalah bertumbuhnya keserupaan dengan Kristus ketika kita hidup di dunia ini. Nah, itu sebabnya keserupaan dengan Kristus. Mengapa begitu penting? Karena keserupaan dengan Kristus adalah legalitas saudara dan saya untuk kita memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus di kekekalan. Nah, ini penting disuarakan dan saudara perlu renungkan, karena selama kehidupan di dunia ini, setiap orang percaya sebenarnya sedang berlomba untuk bertumbuh dalam keserupaan. Jadi kehidupan ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh dalam keserupaan. Ingat, hari kematian adalah tanda telah berakhirnya waktu dan tertutupnya kesempatan bagi pertumbuhan karakter kita. Jadi mengapa kita perlu menghargai kehidupan ini? Karena kehidupan ini sebenarnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk membuat akhirnya kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, keserupaan dengan Kristus begitu dibutuhkan di kekekalan. Karena itu adalah merupakan sebuah legalitas bagi saudara dan saya untuk kita hidup sesuai dengan destiny kekal kita, yaitu menjadi raja bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, mengapa kematian bisa menjadi kerugian? Di saat kita tidak menjadikan kehidupan sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, itu sebabnya, ingat saudara, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa saudara dan saya sedang berlomba untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Itu sebabnya ingat, hari kematian adalah tanda telah berakhirnya waktu dan tertutupnya kesempatan bagi pertumbuhan karakter kita. Itu yang pertama. Mengapa kematian bisa jadi kerugian? Karena yang pertama, ini berhubungan dengan keserupaan. Nah, yang kedua, mengapa kematian itu bisa jadi kerugian dan bukan keuntungan? Seharusnya kematian itu bagi orang percaya adalah keuntungan dan bukan kerugian. Tetapi ternyata kematian sendiri bisa menjadi kerugian. Mengapa? Yang pertama, hubungannya dengan keserupaan. Yang kedua adalah karena hubungan dengan penugasan. Nah, yang perlu saudara harus akui, suka atau tidak, bahwa setiap kita pasti pulang. Kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Kita harus pulang. Setiap kita pasti pulang. Yang membedakan hanya dua hal. Yang pertama, hanya masalah waktu. Yang kedua, kita pulang dalam kondisi seperti apa? Saya ulang, bahwa setiap kita sebenarnya pasti pulang. Yang membedakan hanyalah masalah waktunya. Kita tidak tahu, yang membedakan adalah kapan kita check out dari dunia ini. Jadi betapa pentingnya untuk kita memahami ini, bahwa setiap kita pasti pulang. Suka atau tidak, mau atau tidak, rela atau tidak, bahwa kita tidak bisa selama-lamanya ada di dunia ini. Kita harus pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata yang menjadi isu yang sangat penting adalah kita pulang dalam kondisi seperti apa. Nah, mengapa ini penting untuk kita renungkan? Karena keberadaan orang percaya di dunia ini sebenarnya bukanlah karena kebetulan atau karena kecelakaan. Tapi kehadiran kita ini by design.
Saya ulang, ini penting sekali untuk kita renungkan. Bahwa keberadaan orang percaya di dunia ini, yaitu saudara dan saya, bukanlah karena kebetulan atau karena kecelakaan. Tapi kehadiran kita ini by design. Artinya bahwa bukan karena sebuah kebetulan, mungkin orang tua kita tidak menginginkan kehadiran kita. Tapi ternyata kehadiran kita di dunia ini adalah satu bukti bahwa Bapa di surga menghendaki kita ada di dunia ini. Nah, untuk apa? Ternyata Tuhan memiliki rencana. Nah, Paulus ternyata telah menangkap rahasia ini. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, dia katakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jadi dia menyadari, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi mana yang lebih baik, hidup atau mati. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata as long as I'm alive in this body, there is a good work for me to do. Saya tertarik dengan kata there is good work for me to do. Kita perlu menangkap bahwa kalau kita hidup di dunia ini, berarti Tuhan menginginkannya, Tuhan merencanakannya. Karena ternyata Tuhan memiliki sebuah panggilan. Tuhan memiliki sebuah rencana yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya tangkap. Ketika saya renungkan Filipi pasal yang pertama tadi, saya menyimpulkan, saat kita hidup bagi Yesus, maka kematian berarti keuntungan. Saya ulang, saat kita hidup bagi Yesus, maka kematian berarti adalah keuntungan. Tetapi saat kita tidak hidup bagi Yesus, maka kematian adalah kerugian. Saya ulang sekali lagi, saat kita hidup bagi Yesus, maka kematian itu berarti keuntungan. Tapi saat kita tidak hidup bagi Yesus, maka kematian justru adalah kerugian. Nah, mengapa kematian bagi orang yang hidup bagi Yesus itu adalah keuntungan? Jelas, bukankah dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sementara saya renungkan hal ini bahwa mengapa kematian itu merupakan keuntungan bagi orang percaya. Karena di saat kita meninggal, maka disitulah kita akan mulai menikmati upah dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ingat, bagi orang yang percaya kepada Yesus, tentu kita telah memiliki jaminan tentang keselamatan. Tetapi pertanyaan saya adalah apakah cukup kita hanya menerima jaminan keselamatan? Karena ternyata Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh dalam keselamatan. Bukan cuma hanya sekedar mengalami pengampunan, mengalami kasih karunia, tapi ternyata kita sadar bahwa ternyata ada sebuah kerinduan, ada sebuah rancangan Tuhan lewat keberadaan kita di dunia ini. Itu sebabnya izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Selama ini Yesus hidup untukmu. Bukankah Yesus juga hidup di dalammu? Tapi sudahkah engkau hidup bagi kepentingannya? Coba renungkan hal ini. Selama ini Yesus sudah hidup untuk kita. Dan dia sudah hidup bahkan di dalam diri kita. Tapi sudahkah kita sungguh-sungguh hidup bagi kepentingannya? Karena tanpa sadar banyak orang percaya yang tidak menyadari akan tanggung jawab ini. Kita sibuk menikmati kasih, kita sibuk menikmati berkat, dan tanpa sadar kita jatuh pada satu kesalahan di mana akhirnya kita memanfaatkan Tuhan bagi kepentingan kita, bagi kesenangan kita. Kita tidak menyadari ternyata ada yang lebih jauh daripada cuma sekedar kita diberkati, kita dikasihi, tapi karena ada sebuah tujuan Tuhan menempatkan saudara dan saya di dunia ini. Tuhan menyelamatkan kita demi sebuah penugasan yang harus kita kerjakan bagi kepentingan kerajaannya di muka bumi ini. Saya ulang, ini penting sekali statement ini. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya demi sebuah penugasan yang harus kita kerjakan bagi kepentingan kerajaannya di muka bumi ini. Ingat, jangan cuma hanya berhenti kita menerima keselamatan, tapi kita mulai belajar memaksimalkan seluruh rancangan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita harus belajar memaksimalkan kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Sementara saya renungkan ini, saya jadi teringat apa yang dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Bahwa ternyata firman Tuhan katakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ingat saudara, berdasarkan ayat yang ke-15 ini, sebenarnya ada satu kebenaran penting yang saudara perlu tangkap, bahwa setiap orang itu mendapat kepercayaan dari Tuhan. Yang membedakan adalah besarnya kepercayaan itu. Dan ternyata kepercayaan yang diberikan Tuhan itu ditentukan oleh kesanggupan kita. Nah, ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama di dalam ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ada satu kebenaran yang saya perlu ingatkan bagi saudara, bahwa ternyata kepercayaan Tuhan itu harus kita pertanggungjawabkan. Saya ulang, kepercayaan Tuhan ternyata harus kita pertanggungjawabkan. Kepercayaan Tuhan dalam diri saudara dan saya harus kita pertanggungjawabkan. Corona akhirnya menjadi fokus kita sampai kita lupa untuk benar-benar memaksimalkan kehidupan yang sebenarnya Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kita. Bukankah dalam Roma pasal 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Berarti dengan kata lain, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, ada satu tanggung jawab, ada satu panggilan Tuhan. Sudah siapkah kita untuk mati? Tentu bukan berarti kita jadi pribadi yang cari mati, tapi betapa pentingnya kita menjadi pribadi yang siap mati. Sementara saya renungkan pelajaran ini, saya jadi teringat akan kisah dari seorang hamba Tuhan yang bernama Brian J. Bailey. Saat ia masih muda, dan ternyata saat itu dia meninggal dan kemudian bangkit kembali. Dia menceritakan kesaksian ini. Dia berkata bahwa ia melihat dirinya sendiri meninggalkan tubuhnya dan kemudian terbang dengan kecepatan yang luar biasa ke surga. Tapi semakin dekat ke pintu gerbang surga, ternyata semakin besar kesedihan yang ia rasakan. Lalu di depan matanya ia melihat seluruh hidupnya terbentang di hadapannya seperti dalam film singkat. Ia dapat melihat dirinya sendiri ketika ia masih bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai saat ia meninggal. Tapi kemudian film singkat itu berhenti dan yang ada hanyalah film-film kosong. Beberapa saat kemudian barulah ia menyadari betapa sedihnya meninggal sebelum waktu yang ditentukan bagi seseorang, atau masuk ke surga dengan satu perjalanan yang belum terselesaikan. Masih ada begitu banyak hal yang telah Tuhan rancangkan untuk ia lakukan di dalam dan melalui hidupnya. Tuhan membuatnya mengerti sejelas-jelasnya bahwa bukan saja penting bagi kita untuk masuk ke surga, tapi juga menggenapi misi kehidupan dan tugas kita selama di dunia. Brian J. Bailey juga memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa ternyata dia memperoleh pengertian tentang Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, yang berbunyi ia akan menghapus segala air mata di mata mereka. Yang kemudian mengerti bahwa di hadapan tahta penghakiman Kristus, banyak orang kudus meratap dengan sedihnya ketika mereka melihat upah kekal tidak dapat mereka raih karena mereka telah digantikan oleh orang lain. Hari ini, jangan izinkan virus corona, virus COVID-19 akhirnya mencuri perhatian kita, melumpuhkan kita, dan akhirnya membuat kita tidak memahami apa yang menjadi tugas Tuhan dalam hidup kita. Ingat,
Bagi orang percaya, seharusnya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, ada satu statement yang Tuhan Yesus sampaikan saat ia hidup sebagai manusia di bumi. Firman Tuhan katakan bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, bukan kehendak dirinya, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Dan yang memberkati saya adalah kalimat berikutnya, menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tidak cukup bagi saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan adalah menyelesaikan atau menuntaskan tugas Tuhan yang sebenarnya Dia telah berikan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ketika hidup sebagai manusia, dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata ia sudah selesai. Artinya Yesus sebagai manusia saat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Bapanya berikan. Yesus ada di dunia untuk sebuah penugasan yang Dia harus kerjakan dan selesaikan. Dan sepanjang hidupnya Yesus berfokus untuk mengerjakannya dan akhirnya menyelesaikan di akhir hidupnya. Doa saya, setiap kita dijumpai Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan, tapi juga menyelesaikan dan menuntaskan panggilan Tuhan. Mengapa kematian bagi orang-orang percaya seharusnya menjadi keuntungan? Karena ternyata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 firman Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan akibatnya sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itu sebabnya ketika kita melihat ayat ini, Rasul Paulus adalah pribadi yang luar biasa setelah Yesus. Bahwa ternyata dia pun bisa menangkap bahwa ternyata kehidupan di dunia ini adalah sebuah kesempatan untuk dia bisa mengerjakan panggilan atau penugasan Tuhan. Dan dia menyelesaikan semua penugasan itu dengan baik. Dan akibat dia menyelesaikan dengan baik, dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kematian seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan, tapi satu kesukaan. Mengapa kematian menjadi kesukaan? Karena ketika kita mengalami kematian, sebenarnya kita hanyalah pulang ke rumah Bapa. Sama halnya seperti mudik. Dan bukan hanya itu, ketika kita benar-benar hidup bagi Yesus, maka sungguh-sungguh kematian merupakan keuntungan. Karena di saat kita mengalami kematian, disitulah kita akan mulai melihat dan mulai menikmati upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Di akhir pelajaran ini saya ingin ingatkan saudara bahwa Tuhan menetapkan satu tugas, dan bukan hanya itu, tapi batas waktu untuk kita menyelesaikan selama kita hidup di dunia ini. Ingat saudara, Tuhan menetapkan suatu tugas dan batas waktu untuk kita menyelesaikannya selama kita hidup di dunia ini. Belajarlah memanfaatkan waktu-waktu ini. Karena lewat waktu-waktu ini kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Kita dipaksa untuk akhirnya menghentikan semua aktivitas yang sangat menyibukkan kita selama ini. Dan saudara dan saya dipaksa untuk tinggal di rumah. Dan bukankah ini satu kesempatan yang kita bisa manfaatkan untuk apa? Efesus pasal 5 ayat 16-17 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari yang adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ingat saudara, ketika kita gagal mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Tapi di saat kita mulai menangkap kehendak Tuhan, kita akan tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang ada. Itu sebabnya di masa-masa ini, belajar untuk tinggal tenang. Bawa hatimu untuk merapat ke Tuhan. Dan di situ izinkan Roh Kudus mulai menyuarakan hatinya, kerinduan-kerinduannya bagi saudara dan saya. Dan di situ kita akan mulai menangkap apa yang menjadi rencananya, keinginannya, penugasannya. Dan ketika saudara bisa mulai menangkapnya, saudara dan saya punya kesempatan untuk menghidupinya.
Ingat saudara, selama kita di dunia ini adalah satu kesempatan untuk kita bertumbuh dalam keserupaan, mempersiapkan kekekalan kita, dan yang kedua, menyelesaikan panggilan dan penugasan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan ini. Pernahkah kita menyadari bahwa Alkitab katakan bahwa rata-rata usia manusia di dunia ini adalah 70 tahun? Pernahkah kita menyadari bahwa betapa pentingnya untuk kita menghargai waktu yang ada? Karena kalau saudara dan saya ditetapkan usia kita hanya 70 tahun, berarti kurangilah 70 tahun dikurangi dengan usia saudara saat ini. Itu berarti sisa tahun kita hidup di dunia ini. Dan cobalah kalikan sisa tahun yang ada dikalikan 365 hari. Disitulah kita bisa mulai punya gambaran sisa hari yang sebenarnya kita miliki. Saya tidak katakan bahwa usia kita pasti 70 tahun, tapi ini hanyalah sebuah perkiraan secara umum untuk kita mulai melihat bahwa ternyata kita tidak bisa sembrono, kita tidak bisa gegabah, kita tidak bisa asal dalam melewati hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah kesempatan. Itu sebabnya Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya digunakan kata redeem your time. Tebus waktumu. Mengapa kita perlu menebus? Karena ternyata tanpa sadar kita telah buang-buang waktu selama ini untuk mengerjakan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan memberi waktu untuk saudara dan saya hidup di dunia ini. Bukan untuk mengerjakan kehendak kita, tapi untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Firman Tuhan katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Doa saya, biar pelajaran ini bukan membuat kita jadi pribadi yang cari mati, tapi menjadi pribadi yang siap mati. Ingatlah statement penting saya yang tadi saya sampaikan, bahwa ketakutan kita ternyata adalah tanda atau bukti ketidaksiapan kita. Kita tidak tahu kapan waktu, kita tidak tahu kapan visa kita di dunia ini expired. Tapi ketika waktu itu tiba, kita akan pulang bukan dengan penyesalan, tapi kita pulang dengan satu kebanggaan. Karena bersama dengan Roh Kudus, kita telah menjadi kawan sekerjanya dan menuntaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita.